Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melaksanakan studi lapangan mata kuliah komunikasi bisnis di Gramedia Gorontalo. Perkenalkan, nama saya Putri Resta Fidatau. Saya Syafika Sani. Saya Firman Muramdani. Saya Muhammad Faisal Ali. Dan kita masuk di Gramedia. Di sini susunan barisannya tak sama lagi. Oh, 1, 2, 3, ini nyata kau telah. Oke, seperti yang kita ketahui, di Gramedia ini tidak hanya menyediakan buku, tetapi di Gramedia ini mereka menyediakan seperti alat musik dan mainan-mainan lainnya. Untuk melihat koleksi buku di Gramedia ini, kita bakal ke lantai 2. Kita sudah di lantai 2 dan di sini kita melihat berbagai macam buku. Seperti di sini contohnya ada bisnis ekonomi seperti fakultas kita. Oke, dengan Kak siapa? Dengan Yeyen, saya supervisor di Gramedia Gorontalo. Kak, saya ingin bertanya, bagaimana sejarah awal berdirinya Gramedia di Gorontalo? Kalau sejarah awalnya tuh, ini kan cabangnya pusatnya di Jakarta. Jadi sejarah awalnya kita sebelumnya itu dalam mall. Tahun 2012 Gramedia, salah satu unit Kompas Gramedia buka di Gorontalo dalam mall itu tahun 2012. Terus kita pindah di ruko di luar itu tahun 2018. Seperti itu sih. Tapi kalau untuk sejarahnya berdirinya perusahaan Gramedia itu Kompas Gramedia itu udah dari tahun lama, maksudnya udah ini saja kita ulang tahun ke 56 tahun. Jadi kira-kira 56 tahun yang lalu perusahaan Kompas Gramedia itu berdiri. Ya salah satunya unitnya di sini. Oke, yang selanjutnya Kak, saya juga ingin bertanya bagaimana kinerja penjualan di Gramedia dari tahun ke tahun? Kalau kinerja penjualan Gramedia dari tahun ke tahun itu setiap tahun kan ekonomi naik. UMP saja Gorontalo naik sekitaran 2 atau 3% lah. Jadi tetap akan meningkat setiap tahunnya karena target kita berjalan. Jadi misalnya target tahun ini akan dibandingkan dengan tahun yang lalu gitu. Jadi setiap tahun pasti akan meningkat target. Jadi otomatis penjualan pun harus meningkat. Seperti itu. Apa saja kendala di lapangan dalam menjalani komunikasi dengan karyawan? Kalau kendala di lapangan itu, jadi kita harus menyampaikan dengan langsung, misalnya supervisornya langsung. Tapi kalau misalnya saya sampaikan ke Anda, terus Anda sampaikan ke orang lain, itu ke karyawan itu akan berbeda. Jadi kalaupun kita akan menyampaikan sesuatu materi atau diskusi itu kita kumpulkan sekalian biar kita bahas bersama-sama. Biar satu suara istilahnya seperti itu. Bagaimana proses komunikasi internal Gramedia dari struktur organisasi yang paling atas sampai ke paling bawah agar komunikasinya bisa berjalan dengan efektif dan efisien? Kalau komunikasi itu biasanya kita diskusi dulu, maksudnya itu kita meeting bersama secara internal ya. Internalnya Gramedia, kita meeting bersama membahas misalnya omset ataupun kendala atau customer atau komplain atau apapun itu, kita meeting bersama untuk mencari solusi dan mencapai tujuan bersama. Maksudnya tuh kan biasanya kita di sini kan target, jadi kita harus satu suara gitu. Ini jalannya mau kemana, ini jalannya ke sana, apa arahannya kemana, ini arahannya ke situ misalnya. Jadi atasan memberikan arahan ke supervisor dan bawahan dan lain sebagainya itu biar sama. Jadi kita biasa melakukan meeting tiap bulan. Kalaupun ada urgensi biasanya kita kayak briefing kecil-kecilan lah, misalnya antara shift pagi sama shift siang seperti itu. Jadi kalaupun ada kesalahan pendapat atau apa, ya biasanya kita langsung selesaikan pada saat itu juga. Jadi kalau untuk komunikasi itu sangat penting ya. Jangan sampai, intinya komunikasi itu harus berkumpul bersama. Kalau misalnya komunikasi antar saya dan kamu itu adalah pribadi.
Kalau bersama-sama untuk mencapai satu mufakat itu secara berkelompok seperti itu. Jadi mending secara berkelompok. Beda, ada perbedaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah studi lapangan dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton video kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi